Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur-dulur Bang Misteri Baiko. Oke, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa lagi ya. Tapi malam ini kita hanya berdua, ada saya dan juga Baiko. Dan teman-teman yang lain kali ini masih banyak kegiatan, jadi ya mohon maaf belum bisa berkumpul seperti yang hari-hari biasanya ya. Oke, pada malam ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber ya. Ini mengenai pergaiban. Jadi tadi itu ada beberapa subscriber Mbak yang di komentar channel kita itu bertanya tentang mengenai pergaiban. Ini ada yang pertama Mas Akbar 123. Ini akun atas nama ya, Akbar ya? atas nama Mas Akbar ya. Ini bertanya tentang Mbah Eko, tolong share cara membuka mata batin. Nah, oke, jadi dari Mas Akbar ini ingin bertanya Mbak, cara membuka mata batin itu seperti apa? Bisa dijelaskan langsung ya sama Mbak Eko ya, monggo Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur Bang Misteri Baiko, dimanapun Anda berada ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara membuka mata batin. Wah. Ada kopi dateng dulu ya. Ada kopi dateng ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di malam ini kita tidak di rumah Mbak Eko ya. Ini kita ada di rumah salah satu teman ini ya, sekedar silaturahmi gitu Mbak ya. Iya. Karena mumpung masih Syawal bulannya. Iya. Oke Mbak, bisa dilanjutkan Mbak. Begini cara membuka mata batin ya. Di konten-konten sebelumnya memang sudah ada Ya, ya. sudah pernah membuat. Sudah ada caranya, amalannya. Tapi begini, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang mata batin, sebetulnya kebanyakan orang itu kepinginnya kan belajar, mengamalkan, terus langsung bisa, Langsung praktek. langsung bisa kok. Oh, langsung bisa. Jadi amalan selesai, mungkin ritualnya misalnya puasa, terus membaca wiridnya, Ya. setelah selesai tiba-tiba langsung mata batinnya terbuka. Apakah bisa sedemikian seperti itu Mbak? Ya nggak bisa. Ya, jadi harus ada. ya harus caranya. ada prosesnya. Ya memang ada sebetulnya cara. Ada juga sebagian seperti itu. Jadi ada bermacam-macam. Ada yang langsung bisa. Ada yang memang proses riadonya agak lama. Iya. Ada yang memang sudah belajar sampai Bertahun-tahun tetap nggak bisa. Jadi begini ya dulur-dulur ya, kalau panjenengan memang niat belajar dengan sabar, karena yang jelas kalau belajar dengan sabar itu akhirnya kan nanti timbulnya ikhlas. Iya. Nah kalau belajarnya tidak sabar nanti timbulnya nanti nafsu. Iya. Nah nanti kalau tidak tercapai akhirnya Putus mangkel. asa, frustasi juga seperti itu. Iya, mangkel. Jadi seperti ini ya. Disebut mata batin karena batin kita ini sepertinya memiliki mata. Dia bisa melihat juga. Iya. Dia bisa mengetahui. Tapi kenapa kok ada orang yang juga punya batin tapi tidak bisa melihat? Karena batinnya itu masih terbungkus oleh kotoran-kotoran. Ya. Kotoran ini banyak, nafsu, maksiat, perbuatan-perbuatan tercela. Ini akan membungkus. Kenapa kok harus ada ritual, ada puasa atau ada amalan? Itu untuk mengikis. Ya. Mengikis ini supaya hatinya ini menjadi lemah lembut. Karena untuk bisa mengetahui sesuatu yang lembut, hatinya harus lembut dulu. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, saran saya pertama, kalau kepingin mata batin terbuka,
satu, harus rajin sholat. Ya. Kuncinya. Kuncinya, kalau meninggalkan sholat itu sudah merupakan perbuatan maksiat. Ya. Ya, bukan berarti terus minum-minuman keras, habis itu Ya mungkin yang zina, ya, atau melakukan perbuatan tidak itu maksiat, bukan itu. ya, kan ya mungkin biasanya kan sebagian orang itu rata-rata kan mengenalnya kalau hal maksiat kan seputar itu, kan Iya. tidak mengetahui kalau kita ketika meninggalkan gampangnya bolong lah sholatnya itu bisa termasuk maksiat seperti itu. Juga dengan sengaja meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, itu tidak boleh. Ya, jadi syarat pertama Anda harus rajin sholat. Setelah rajin sholat, ya minimal hatinya ini nanti akan lembut. Lembutnya karena kenapa? Sering dipakai untuk lucu, kan akan lembut. Ya, pertama itu. Satu, panjenengan harus rajin sholat. Setelah rajin sholat, yang kedua itu sering tafakur. Tafakur itu berdiam diri, istilahnya apa ya? Meditasi. Ya, meditasi juga sama. Cuma bahasa saya secara Islami itu tafakur. Kalau tidak ya meditasi itu mengosongkan pikiran. Yang kedua, yang ketiga ada amalan memang yang dulu pernah saya share itu. Namanya sholawat sirul buyut. Ya. Jadi itu dibaca setelah sholat maghrib 35 kali. Lewat ya, tidak apa-apa, iklan. Jadi itu ada amalan namanya sholawat sirul guyub. Ya, sholawat sirul guyub ini adalah sholawat apa aslinya nanti saya apa artinya saya share nanti di deskripsi ya. Di deskripsi saya apa itu saya akan lampirkan sholawatnya berikut artinya ya. Jadi artinya ini adalah untuk memohon supaya bisa melihat hal-hal yang lembut, yang lembut, yang gaib ya. Di selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqliuna biha maqasidal qulubi wa tusifuna biha sirrul ghuyub wa ala alihi washabihi adibail qulubi wa barik wasallim. Dibaca 35 kali setelah sholat maghrib. Terus ditiupkan di tangan. Untuk mengenai mata batin ini Mbak ya, ini saya bertanya, apakah pada dasarnya semua orang itu berpotensi bisa melihat makhluk halus? Berarti sejak lahir itu semua orang sudah dibekali dengan mata batin atau? Iya, setiap bukan orang tertentu berarti Mbak? Enggak, jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan yang sama, ya, memiliki kemampuan sama. Cuma ada yang memang ketutup dengan tadi itu, ya, dan perbuatan sering melakukan perbuatan tidak baik, akhirnya hatinya jadi kasar dan keras seperti batu. Akhirnya dia tidak bisa merasakan sesuatu hal yang bersifat lembut. Kecuali orang yang sudah mempunyai keistimewaan berupa indera keenam seperti itu. Ya, nah. Ada yang apa istilahnya? Ada yang belajar membuka mata batin ini dengan beberapa cara. Ada yang pakai, kalau saya nyebutnya apa? Ada cara kiri, ada yang cara kanan kan gitu. Kalau orang menyebutnya biasa ada cara hitam dan ada cara putih. Nah, jadi tinggal dipilih saja. Nah, kalau saya memilih jalur yang kanan, jadi banyak beribadah, banyak bersolawat, banyak beristighfar ya. Terus tadi itu setiap salat maghrib itu dibaca 35 kali sholawat sirul guyub 3 kali 3 hari ya, selama 3 hari, bukan 3 kali, maaf, dibaca selama 3 hari setelah sholat maghrib sejumlah 35 kali. Untuk selanjutnya cukup dibaca 1 kali saja untuk mempertajam. Apakah setelah baca itu langsung bisa merasakan? Ada yang bisa langsung,
ada yang memang agak bisa kelebatan gitu. Gini Mbak, Ada yang hanya cuma bisa merasakan saja. ya, Kayaknya ada di sekitar ini. Nah itu mulai. apakah ini mungkin orang yang sudah setelah melakukan amalan tadi Mbak ya, kan kita sudah bisa merasakan ini. Contohnya seperti itu umpamakan. Nah, yang pertama kali yang bisa dirasakan oleh tubuh kita itu seperti apa Mbak? Kalau ini pengalaman pribadi Mbak Eko sendiri, itu seperti apa? Kalau biasanya ya umumnya kalau teman-teman yang baru belajar ini, biasanya tiba-tiba itu biasanya loh ya, biasanya, itu merasakan kok kayaknya ada yang ikut atau ada yang terlihat. Maksudnya dia bisa merasakan keberadaan sesuatu di sekitar dia, tapi belum bisa memvisualisasikan. ya belum bisa. Setelah ditoleh nggak ada. Biasanya gitu ada kok kayak ada yang lewat ya, itu sudah mulai bisa mulai agak lumayan mata batinnya agak mulai terbuka sedikit. Nah itu kalau sering dibuat untuk berzikir, tafakur dan ini sama mohon kepada Allah dan dibukakan mata batin, insya Allah akan bisa lebih jelas, lebih terlihat. Karena apa ya? Kalau nggak dilatih ya memang ya ini ya susah. Tapi kalau sering dilatih ya akhirnya bisa tajam juga. Sama lah kayak orang latihan lari ya. Kalau sering memang dia pelari, sebenarnya dia pelari, lama nggak latihan, akhirnya lari ya terengah-engah, kesulitan juga. Sama seperti ini, jadi kita harus sering-sering latihan untuk merasakan sesuatu yang harus. Nah, seperti itu ya Mas Akbar ya khususnya, dan untuk Sahabat Mbak Eko semuanya. Jadi itu mungkin sekilas tentang cara buka mata batin secara singkat ya. Terus dalam perjalanannya ya harus banyak bereksperimen sendiri. Bereksperimen sendiri artinya mencoba melatih bertafakur, melatih sendiri, dan tentunya memang saran saya lebih baik memang harus ada guru yang mendampingi. Tapi kalau memang tidak ada ya sekiranya cukup ya berhenti kalau merasakan sesuatu hal yang aneh. Sudah agak janggal seperti Mbak ya. Terus kalau Anda mempelajari sesuatu, kalau Anda tambah dekat dengan Allah, dengan Sang Pencipta, berarti itu baik gitu. Tapi kalau Anda merasa tambah jauh, ya tinggalkan, jangan dipelajari, diteruskan. Ya, kira-kira begitu ya dulu ya. Oke. Nah, sudah dijelaskan ya ini mengenai cara membuka mata batin ya. Ini sudah dijelaskan kembali. Nanti kalau kurang jelas untuk bacanya nanti bisa dilihat di deskripsinya ya. Deskripsinya nanti bisa di-share, bisa dibaca. Mungkin kalaupun sudah bisa membaca ya diusahakan itu dihafalkan seperti itu Mbak ya. Iya, Oke, dulur-dulur Gerbang Misteri Mbak Eko, mungkin cukup sekian ya podcast kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berkunjung ke channel kami, dan juga jangan lupa terus saksikan Gerbang Misteri Mbak Eko. Semoga kita tetap bisa memberikan edukasi untuk teman-teman, dan sebentar lagi ya mungkin hari-hari ini Mbak ya kita akan melakukan explore lagi ke tempat-tempat agar kita akan ya seperti biasanya ya. Nanti tolong minta bantuan doanya agar tidak terjadi apa-apa ketika kita melakukan penelusuran seperti itu ya Mbak ya. Oke dulur-dulur, jangan lupa untuk share, komen, subscribe, dan komentar di bawahnya mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Nanti diusahakan kita akan menjawabnya seperti itu ya Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.